Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harapkan kalian tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Karena kita masih dalam masa pandemi, jadi kalian belajar di rumah. Meskipun kalian belajar di rumah, Ibu harapkan kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau satuan baku. Setelah pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat membedakan besaran pokok dan besaran turunan, melakukan konversi satuan internasional dari besaran pokok panjang, masa, dan waktu, serta bisa menentukan nilai dari berbagai besaran turunan. Nah, untuk yang pertama akan Ibu jelaskan yaitu tentang pengertian besaran. Apa sih besaran itu? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan nilai atau angka, serta memiliki satuan. Nah, besaran itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan atau dibakukan untuk digunakan sebagai dasar dalam menentukan satuan-satuan pada besaran lainnya. Sementara besaran turunan adalah besaran yang diperoleh dari hasil perkalian dan atau pembagian besaran-besaran pokok. Oke, kita lanjutkan. Yang termasuk besaran pokok ya. Jadi ini di dalam tabel bisa dilihat bahwa yang termasuk besaran pokok itu yang pertama panjang. Panjang itu satuannya meter. Kemudian masa satuannya kilogram. Waktu satuannya sekon. Suhu satuannya Kelvin. Kuat arus satuannya ampere. Intensitas cahaya satuannya kandela. Dan jumlah zat satuannya mol. Alat-alat apa saja yang dipergunakan untuk mengukur besaran pokok? Nah, ini biasanya yang yang sering kalian lihat, kalian dengar itu ada alat untuk mengukur panjang, waktu, masa, dan suhu. Nah, alat untuk mengukur panjang yang biasa kalian gunakan itu adalah mistar atau penggaris. Kemudian jangka sorong. Sebenarnya ada juga mikrometer scope, kemudian bisa juga kalau orang ukur tanah itu pakai meteran itu. Nah, untuk waktu kalian bisa menggunakan arloji atau jam. Ada bisa kalau olahraga itu menggunakan stopwatch. Kemudian untuk masa itu biasanya di warung atau mungkin di pasar itu menggunakan timbangan. Kalau di lab biasanya kalian lihat itu ada neraca 3 lengan ya. Itu neraca house atau mungkin kalau di selepan padi ada timbangan yang besar itu, atau di posyandu ada yang timbangan untuk mengukur menimbang anak-anak. Nah, kemudian suhu itu kalian bisa lihat kalau mungkin pas periksa panas badannya diukur menggunakan termometer. Selanjutnya contoh dari besaran turunan itu ada luas. Nah, luas itu cara mencarinya yaitu panjang kali lebar, satuannya meter persegi. Kemudian volume itu bisa dicari dengan panjang kali lebar kali tinggi, itu satuannya meter kubik. Kemudian kecepatan itu satuannya adalah meter per sekon. Nah, Ibu lanjutkan. Kita akan mengkonversikan. Yang pertama konversi panjang. Kalian lihat di situ ada tangga ya. Jadi ada di situ kilometer, hektometer dan seterusnya. Nah, itu bagaimana mengkonversikan? Misalkan dari kilometer ke meter. Oh, turun berarti di situ ada
anak panah kalau turun itu berarti dikalikan. Setiap satu tangga itu dikalikan 10. Kalau 2 tangga berarti 10 pangkat 2, artinya 100. Misalkan turun 4 tangga berarti 10 pangkat 4 berarti 10.000. Kebalikannya, kalau yang ditanyakan adalah dari meter ke kilometer. Oh, naik itu dibagi, berarti kalau naik 1 tangga berarti dibagi 10. Kalau naik 2 tangga berarti dibagi 100. Selanjutnya kita akan belajar tentang konversi waktu. Jadi kalian mungkin sering dengar kalau satu hari itu ada berapa jam. Nah, jadi satu hari itu ada 24 jam, kemudian 1 jam itu ada 60 menit. Nah, mungkin kalau pertanyaan itu dibalik, kalau 1 jam itu ada 60 menit, kalau 1 menit ada berapa jam? Nah, jadi kalau 1 menit itu ada berapa jam, itu berarti dibalik. 1 menit sama dengan 1 dibagi 60 jam. Selanjutnya, konversi massa. Nah, ini mungkin sering dengar di rumah. Mungkin ibunya beli bawang 1 kilo atau mungkin setengah kilo. Nah, itu berarti kalian belajar ya, sudah dengar tentang kilo. Kilo itu berarti massa. Nah, itu kalau nanti dengar itu sudah di angan-angan kalian, oh itu besaran pokok. Nah, 1 ton itu ada berapa kilo? Itu ada 1000. Kemudian 1 kilo itu ada berapa on? Kalau yang ibunya sering beli emas, ada satuannya gram, itu berarti belinya emas berapa gram. Nah, kalau belinya 1 on berarti ada 100 gram. Ada yang pernah dengar kalau orang tuanya beli bawangnya cuma setengah kilo. Nah, di situ ada 1 pon itu ada 5 on. Berarti kalau setengah kilo itu artinya 5 on. Lanjut tentang konversi besaran turunan. Ini mungkin kalian agak berpikir lebih berpikir sedikit ya, karena kalau konversi besaran turunan itu kan itu sudah turunan dari besaran pokok. Jadi misalkan kalau tadi di besaran pokok itu cuma 1 kilometer ada berapa meter misal. Nah, kalau di besaran turunan itu kan contohnya misalkan luas itu satuannya itu meter persegi. Nah, di situ misalkan ada pertanyaan 1 km persegi itu ada berapa meter persegi. Jadi tadi waktu di besaran pokok itu konversinya panjang, itu 1 km itu ada berapa meter, itu turun berapa tangga. Ada turun 3 tangga. Jadi 3 tangga itu artinya 1000. 1000 itu 10 pangkat 3. Karena satuan luas itu ada pangkatnya 2, jadi 10 pangkat 3, nah itu ada di situ tambah lagi pangkat 2, jadi 3 kali 2 itu ada 6. Berarti artinya 1 yang nolnya 6. Yang terakhir, setelah ibu jelaskan tadi materi dari besaran itu apa, kemudian definisi dari besaran pokok, besaran turunan, kemudian ada contoh besaran pokok, ada besaran turunan, kemudian ada konversinya. Kalian silahkan mengerjakan soal. Di situ ada kalian lihat konversi besaran pokok dan konversi besaran turunan. Ya, jadi silahkan kalian kerjakan soalnya dengan betul-betul ya. Kalian pasti bisa. Karena apa? Tadi dari materi awal sampai akhir yang ibu sampaikan, kalau kalian itu betul-betul memperhatikan, nah kalian pasti bisa mengerjakan. Ya. Kemudian ibu tunggu hasil pekerjaan kalian, kirimkan kembali di Google Classroom ya. Nah, untuk materi hari ini ibu kira cukup sekian. Nanti kita lanjutkan di materi berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.